Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Bani Ahnaf dengan NIM 120290197 dari kelas SI 4309. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan begitu menjelaskan mengenai konsep statistik dan analitik data dari salah satu skema yang tersedia dari eh, AdventureWorks 2008 LTPSim. Nah, di sini ada beberapa skema, namun pada kali ini saya memilih purchasing. Mengapa? Karena purchasing memang merupakan skema yang saya gunakan pada tugas-tugas sebelumnya di mata kuliah data warehouse ini. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi, konsep statistik yang dimaksud di sini adalah kita dapat mengolah data dan itu menjadi informasi untuk dapat dianalisis, memberi informasi baru kepada kita gitu, atau kepada perusahaan. Misalnya di sini ini terdapat produk ID dan juga produk-produk vendor begitu ya. Nah, di sini dapat terlihat gitu receive quantity berapa atau dan juga reject quantity berapa. Nah, di sini dapat dilihat persentase, misalnya suatu perusahaan itu mendapatkan berapa produk yang diterima oleh perusahaan tersebut, dan dari keseluruhan produk yang diterima berapa persentase dari produk yang didapatkan itu ada barang-barang reject begitu. Dan juga di sini ada stock quantity dan juga ada vendor kan di sini. Nah, dari sini kita dapat melihat gitu, misalnya kita sedang menggunakan beberapa vendor begitu untuk melakukan mendapatkan produk yang kita jual itu sama satu misalnya. Anggaplah kita sedang melakukan testing gitu. Nah, kita dapat meng-compare satu dengan vendor yang lainnya itu seperti apa ketika memberikan stok produk kepada kita. Misalnya saya membuka toko sepatu begitu, atau toko baju olahraga, dan itu kan banyak aparel-aparel olahraga yang menyediakan baju atau sepatu seperti itu. Nah, dari situ saya dapat melihat gitu, saya mendapatkan produk-produk sepatu olahraga atau baju olahraga ini dari beberapa vendor, dan dari situ saya dapat melihat vendor mana yang memiliki best price, dan juga vendor mana yang menyumbangkan stok stok tertentu, bukan menyumbangkan, maaf, menyuplai stok dengan misalnya 100 pieces seperti itu dalam waktu bisa diproses berapa lama, itu kan dapat dilihat dari situ. Dan ini misalnya adalah credit rating misalnya. Nah, kita dapat melihat vendor mana yang memiliki credit rating tertinggi, lalu juga shipment, dari ship method gitu, kita dapat mengetahui metode apa gitu, metode metode delivery mana yang memiliki rate tertinggi untuk supaya produk yang kita miliki itu atau produk yang kita pesan dari vendor itu dapat dapat tersuplai ke toko atau ke gerai kita itu dengan cara yang dengan waktu yang cukup cepat begitu. Dan juga eee, misalnya di sini kita dapat lihat ada maksimal order quantity begitu. Nah, ini kita dapat melihat ketika misalnya kita ingin membutuhkan produk-produk tertentu begitu, misalnya untuk di quantity tertentu, misalnya saya ingin mengambil 100 piece atau misalnya ingin mengambil 500 piece sesuai dengan keuangan toko saya begitu misalnya. Di sini saya dapat melihat gitu, apakah dengan order 100 mana yang dapat memberikan best price. Karena tentunya ketika misalnya kita memberikan ke vendor begitu,
Di tiap harga-harga di tiap, golongan atau kategori tertentu misalnya di 100 piece berapa, 200 piece berapa, 300 piece berapa, tentunya kan akan memiliki perbedaan. Nah, di situ dapat dilihat misalnya, 100 piece ketika saya ingin mengorder 100 piece, begitu saya perlu, melakukan decision making untuk memilih vendor mana yang terbaik secara kualitas dan tentunya secara harga yang lebih terjangkau, seperti itu. Ini dapat disajikan datanya, begitu. Lalu juga kita dapat dapat melihat, bagaimana sih, regenerasi atau misalnya bukan regenerasi, maaf, restock dari vendor yang kita pilih begitu, ketika barang barang ini sudah habis bagaimana, berapa lama mereka dapat dapat, melakukan restock kembali, restock seperti semula begitu. Itu dapat dapat dilihat datanya dari misalnya, ketika stok kuantitinya berapa, lalu modified date-nya itu kapan gitu. Nah, itu dapat dapat dilihat butuh berapa lama si vendor ini dapat atau misalnya, memberikan stok ulang kepada toko kita dengan waktu yang mereka dapat, dapat berikan, begitu. Nah, mungkin, itu saja penjelasan saya mengenai konsep statistik pada tugas 3 kali ini, di mana, eee ketika diberikan data-data, statistika, dan itu kita dapat dapat melakukan analisis-analisis yang dapat menguntungkan atau membantu kita dalam membuat decision making pada, perusahaan atau usaha yang kita lakukan, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.